Timnas baru tiba, kecurangan tuan rumah Vietnam terungkap. Kata pandit media Vietnam soal Timnas Indonesia, kita terlalu melebih-lebihkan mereka, ternyata segitu doang. 3 masalah besar Indonesia saat ditahan Laos di Piala AFF 2024. Timnas baru tiba, kecurangan tuan rumah Vietnam terungkap. Kecurangan lantaran Timnas Indonesia menempuh perjalanan hingga 15.000 km dalam tempo 10 hari sebelum laga melawan Vietnam dalam ajang Piala AFF 2024. Jarak sejauh 15.788 km ini merupakan hitungan kasar perjalanan Indonesia untuk laga melawan Myanmar, menjamu Laos, dan kembali tandang melawan Vietnam dalam rangkaian Piala AFF 2024. Rinciannya adalah perjalanan dari Bali ke Jakarta ke Kuala Lumpur ke Yangon, lantas dari Yangon ke Kuala Lumpur ke Jakarta ke Solo. Kemudian dari Solo ke Bali ke Hanoi dan ke Phu Tho. Ini merupakan hitungan kasar. Dalam artian hanya jarak dari kota ke kota berdasarkan Google Maps. Pada realitanya tentu jarak yang ditempuh lebih dari 15.788 km. Pada saat yang sama Vietnam hanya melakoni jadwal penerbangan singkat. Mereka memulainya dari Gyeonggi, Korea Selatan, ke Vientiane, Laos, dan dilanjutkan ke Hanoi lantas ke Phu Tho. Total jarak perjalanan yang ditempuh Vietnam sebelum melawan Indonesia hanya 4.086 km. Selain itu Vietnam punya jeda waktu rehat lebih panjang dibanding Indonesia. Saat Indonesia menjamu Laos di Solo, yang berakhir dengan skor imbang 3-3 pada Kamis 12 Desember, Vietnam tak menjalani pertandingan. Ini membuat kebugaran pemain Vietnam lebih prima dari pemain Indonesia. Pertandingan Vietnam versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Viet Tri, Phu Tho pada Minggu 15 Desember malam. Phu Tho merupakan kota berjarak 95 km dari kota Hanau. Perjalanan jauh dan jadwal mepet di Piala AFF 2024 membuat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan ini sama saja membunuh pemain. Tidak bisa terjadi jeda antara pertandingan hanya 3 hari. Ini sama saja membunuh pemain, kata STY saat jumpa pers pasca pertandingan melawan Laos yang berakhir imbang 3-3 di Stadion Manahan, Kamis 12 Desember. Kata pandit media Vietnam soal Timnas Indonesia, kita terlalu melebih-lebihkan mereka, ternyata segitu doang. Pandit sepak bola Vietnam, Phan Anh Tu merasa terlalu melebih-lebihkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kualitas sebenarnya pasukan Garuda terlihat jelas saat ditahan imbang Laos 3-3, Kamis 12 Desember 2024 malam. Bermain di Stadion Manahan, Solo dalam laga Matchday 2 Grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia yang menurunkan tim bermaterikan mayoritas pemain U22 dibuat kewalahan oleh Laos. 3 gol Timnas Indonesia dibuat oleh Kadek Arel pada menit ke-12 serta Brace Ferrari ke-18 dan ke-72. Skuad Garuda harus kehilangan Marcelino Ferdinand pada menit ke-69 yang menerima kartu kuning kedua. Sementara itu, 3 gol Laos berasal dari Pou Somboun Panyafong pada menit ke-9, Phathana Phommathep ke-13, dan Peter Pantafong. Laos bermain Spartan sepanjang pertandingan. Berbicara kepada Soha, Phan Anh Tu memberikan penilaiannya terhadap performa Timnas Indonesia saat gagal mengalahkan Laos. Menurutnya, penampilan kedua tim cukup bagus. Hasil ini tidak ada yang memprediksi. Pertama, Indonesia lebih berkelas, bermain di kandang sendiri, lebih bersemangat, melawan tim Laos yang baru saja kalah 1-4 dari Vietnam, tutur Phan. Hari ini, dari segi kualitas pertandingan, kecepatan pertandingan kita lihat sangat atraktif, skornya ketat, cara bermain kedua tim juga bagus, terutama tim Laos, maju dari segala aspek mulai dari penguasaan bola, taktik, kekuatan visi. Kemajuan Laos membuat Indonesia tertekan, terbukti dengan kartu merah pemain terbaik mereka, Ferdinand.
Sebelum turnamen dimulai, Indonesia memang masih dianggap kekuatan menakutkan di Piala AFF 2024 meski menurunkan skuad muda. Namun, penilaian tersebut kini berubah. Setelah melewati 2 pertandingan terakhir, semua tim sudah menunjukkan dengan jelas. Kita sudah melebih-lebihkan Indonesia. Mereka tidak punya apa-apa lagi, tutur Pan. Pemain naturalisasi mereka tidak banyak, hanya 1. Pemain muda Indonesia yang bermain seperti ini sudah cukup bagus buat mereka, tidak lebih. 3 masalah besar Indonesia saat ditahan Laos di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong masih belum menunjukkan permainan terbaik dalam laga fase grup Piala AFF 2024 melawan Laos yang berlangsung Kamis 12 Desember malam. Kemenangan yang biasa hadir setelah laga melawan Laos tak dijumpai di Stadion Manahan. Ekspektasi meraih kemenangan tidak bisa terwujud. Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3. Selama 90 menit plus berlaga melawan skuad Seribu Gajah, skuad Garuda terlihat masih bermain dengan sederet kekurangan. Berikut 3 masalah Timnas Indonesia saat diimbangi Laos di Piala AFF 2024. 1. Salah oper. Sepak bola adalah permainan tim. Mengoper bola menjadi faktor krusial untuk memindahkan si kulit bundar dari satu tempat ke tempat lain. Kesalahan mengoper bakal menimbulkan permasalahan. Itulah yang terjadi di Timnas Indonesia. Permasalahan ini sudah terjadi sejak laga pertama melawan Myanmar 3 hari lalu. Ada beberapa pemain yang gagal mendistribusikan bola dengan baik sehingga lawan bisa melakukan intercept. Serangan pun patah di tengah jalan. Lawan jadi punya kendali. 2. Transisi dari menyerang ke bertahan. Permasalahan ini yang lantas membuat Laos bisa mencetak gol. Jika salah oper diibaratkan jatuh, maka transisi dari menyerang ke bertahan yang jelek bisa diibaratkan tertimpa tangga. Sehingga tim merah putih ibarat jatuh tertimpa tangga. Kemampuan Laos mencetak gol tak lepas dari kesalahan Indonesia dalam melakukan peralihan dari momen menyerang ke bertahan. Kesalahan melakukan operan berakibat terjadi transisi. Pemain-pemain yang semula hendak menerjang pertahanan tamu, terpaksa harus berbalik arah karena ada salah umpan yang kemudian disusul gerakan cepat dari lawan. 3. Tak ada gol dari open play. Dari 4 gol untuk Indonesia, termasuk 3 gol dalam laga melawan Laos, seluruhnya bermula dari situasi bola mati. Ini bukan hal buruk, namun seandainya Arhan Fikri dan kawan-kawan juga bisa mencetak gol dari skema open play, maka Timnas Indonesia akan berpotensi melukai lawan dengan berbagai cara. Ada peluang yang tercipta dari open play, seperti yang dimiliki Rafael Struijk atau Marcelino, namun masih gagal berbuah gol. Efektivitas serangan dari open play jadi kekurangan yang wajib disempurnakan demi hasil akhir yang membahagiakan.